Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar matematika dengan Bu Anissa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan dan deret aritmatika itu? Bermula dari sebuah permasalahan mengenai seseorang, misalnya Pak Tommy ingin merekrut 2 orang karyawan di perusahaannya pada hari pertama. Di hari kedua, Pak Tommy merekrut lagi 2 orang karyawan, sehingga total karyawannya menjadi 4 orang. Kemudian, di hari ketiga, Pak Tommy merekrut lagi 2 orang karyawan, sehingga totalnya menjadi 6 karyawan. Ada berapa karyawan semuanya di hari ke-10? Ada berapa karyawan di hari ke-100 kalau Pak Tommy terus-terusan merekrut 2 orang per hari? Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan barisan dan deret aritmatika. Tapi untuk mengetahui jumlah di hari ke-10, kita akan fokus pada barisan. Nah, bagaimana cara mengetahui jumlah pegawai di hari ke-10? Tadi kita tahu kan bahwa hari pertama Pak Tommy merekrut 2 orang alias A atau suku pertamanya adalah 2. Di hari kedua 4 orang dan di hari ketiga 6 orang. Maka di sini kita punya B-nya atau bedanya adalah 2. Dari mana bedanya? Dari 4 dikurangi 2 atau U2 dikurang U1. Kita juga bisa mendapatkan beda dengan mengurangkan 6 dikurangi 4 atau U3 dikurangi U2. Kita akan perjelas masalah tadi secara matematis. Tadi kan U1-nya atau jumlah karyawan di hari pertama adalah 2. Selanjutnya, jumlah karyawan di hari kedua adalah 4, yang merupakan penjumlahan dari jumlah karyawan di hari pertama sebanyak 2 dan bedanya 2. Dan jumlah karyawan di hari ketiga adalah U2 atau jumlah karyawan di hari kedua ditambah beda, di mana jumlah karyawan di hari keduanya tadi adalah U1 atau A plus beda. Ditambah lagi dengan beda, jadi sama dengan A plus 2B. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dari pola ini, kita bisa menyimpulkan bahwa U10 adalah U9 ditambah beda. Lihat di sini polanya U3 kan U2 ditambah beda. Jadi U10 adalah U9 ditambah beda. Sama dengan A plus 8B ditambah B. Atau A plus 9B. Sama dengan 2 ditambah 9 dikali 2. Ya, karena bedanya tadi 2 dan A-nya 2. Hasilnya adalah 20. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa banyak suku ke N atau kita sebut UN sama dengan UN-1 ditambah B. Atau kita bisa disebutkan sebagai A plus N-1 dikali B. Nah, ini Ibu beli kotak kuning ya untuk rumusnya. UN atau banyak suku ke N adalah A plus N-1 dikali beda. Dengan beda adalah UN dikurangi UN-1 atau suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Bagaimana pengaplikasian rumusnya ya? Nah, kita bisa lihat di contoh pertama. Di sini Ibu punya soal, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, dan 12. Kita lihat di sini bahwa A-nya adalah min 3 dan B-nya adalah 5. Dari mana 5? 2 dikurangi min 3 adalah 5. 7 dikurangi 2 adalah 5. 12 juga dikurangi 7 adalah 5. Jadi beda dari antar sukunya adalah 5. Nah, dengan mensubstitusikan A dan B pada rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda, maka kita dapatkan UN sama dengan min 3 plus N-1 dikali 5. Tadi yang ditanyakan adalah suku ke-8 atau U8. Maka N-nya kita ganti dengan 8, jadi min 3 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 5. Untuk suku ke-20, maka U20 sama dengan min 3 plus 20 min 1 kali 5 sama dengan 92. Dan untuk U8 hasilnya adalah 32. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari barisan aritmetika adalah apa? Coba, siapa yang bisa mendefinisikan barisan aritmetika berdasarkan ilustrasi dan contoh yang sudah Ibu berikan? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan yang tetap. Nah,
Sekarang, setelah kita mengetahui bahwa jumlah pekerja di hari ke-10 adalah 20 orang, bagaimana cara kita mengetahui jumlah semua pekerja kalau kita ingin menjumlahkan semuanya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, di sini Ibu akan memberikan rumus SN. SN artinya jumlah suku ke N. Sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali 3. Atau rumusnya juga bisa berbentuk SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Kalian bisa menggunakan rumus pertama atau rumus kedua tergantung kebutuhan soal. Nah, ingat ya bahwa A di sini adalah suku pertama, N-nya adalah bilangan yang ditentukan, misalnya jumlah suku ke-10 berarti N-nya 10, jumlah deretnya untuk SN10 berapa? Nah, N-nya itu adalah angka 10-nya dan B adalah beda. Nah, setelah kita mengetahui cara mencari jumlah suku ke N dari suatu deret, maka di sini Ibu akan memberikan contohnya. Oh iya, Ibu juga akan memberikan suatu pengetahuan kepada kalian ya. Kalau deret di sini ditulisnya 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik. Ini dikarenakan deret merupakan suatu jumlah. Kalau barisan dipisahkan dengan koma. Kalau barisannya aja atau suku keberapa yang ditanyakan, maka di sini soalnya adalah 2, 4, 6, 8. Jadi itu ya bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu adalah angka-angka yang tersusun dengan beda yang sama. Nah, kalau deret di sini dipisahkannya oleh jumlah, sedangkan kalau barisan dipisahkan oleh koma. Oke, kita kembali ke rumus mengenai rumus jumlah tadi. Tadi kan kita punya 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik. Kita akan mencari jumlah 100 sukunya. Berapa gitu ya. Nah, kita kan tahu A-nya 2 nih. 2. B-nya 2. Dari mana? 4 dikurangi 2, 2. 6 kurangi 4, 2. 8 kurangi 6, 2 gitu ya. Dan N-nya 100. Kenapa? Karena itu yang kita cari. Carilah jumlah suku 100 suku. Berarti N-nya 100. Nah, kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. S100, ya, karena S tadi yang dicari adalah jumlah 100 suku pertama, maka 100 per 2 dikali 2 dikali 2A dikali A, A-nya itu 2. 2 kali 2 ditambah 100 min 1 kali beda, bedanya 2 gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Ingat, dihitungnya yang luar dulu nih, 100 per 2, di luar hitung yang luar dulu. Jangan dikalikan dulu, jangan. Kalian hitung dulu yang di luarnya, terus kemudian yang di dalamnya, kalian kalikan dulu nih. 2 dikali 2, 4. 100 min 1, berapa? 99 dikali 2, 198 ditambah 4 dikali 50. Jangan kalian hitung 100 ditambah 2 kali 2 dulu misalnya. Jangan. Perkalian didahulukan. Jadi kalian kalikan dulu yang ini, lalu kalikan yang belakang, baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, baru dikali dengan yang depan ya. Proses ini akan mempengaruhi jawabannya. Jika kalian salah, malah menjumlahkan dulu baru mengalikan, maka jawabannya akan salah. Ingat prinsip dalam operasi, maka perkalian didahulukan. Nah, ternyata sudah sampai di sini nih bahasan kita mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi, setelah ini Ibu punya apa? Ibu punya tugas untuk kalian. Ada 4 soal yang nanti dikerjakan dengan soal barisan dan deret geometri. Kemudian diupload seperti biasa di grup Medclub. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, sebentar lagi kita akan menghadapi PAE. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.